Ada kejadian yang sangat memalukan dan sangat memilukan dan sangat menyedihkan, yakni terkait demo masak yang dilakukan oleh segerombolan orang di daerah Purwakarta. Berikut videonya. Jadi kalimat yang sering mereka gunakan adalah mujahid dan mujahidah. Mujahid maksudnya untuk para lelaki dan mujahidah untuk para perempuan. Warga Purwakarta. Mak-mak. Jadi dia bilang hati kami terpanggil untuk menyuarakan suara ulama. Di sini maksudnya ulama yang mana? Bukankah selama ini yang menyuarakan hal tersebut hanya para habaib saja? Sementara kiai dan ulama Nusantara diam. Jadi di sini harus dibedakan ya antara ulama dan habaib. Itu adalah dua hal yang berbeda. Menurut Abu Yamuh tadi, seorang ulama dari Banten, sering mengatakan dalam ceramahnya bahwa al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habaib warasatul anbiya. Jelas, yang menjadi pewaris para nabi adalah ulama, bukan habaib. Jadi ketika mereka berorasi selalu menyerang pihak lawan atau pihak yang dirasa membahayakan mereka dengan kata-kata PKI, dengan kata-kata komunis. Selalu seperti itu. Bahkan termasuk para pejabat negara juga dituduh demikian. Padahal tuduhan itu adalah fitnah belaka. Tuduhan itu adalah suatu penggiringan opini untuk menjatuhkan nama baik tokoh yang dimaksud. Karena kalau kita lacak sebenarnya bahwa yang menjadi tokoh PKI adalah justru dari kalangan Ba'alawi. Misalnya Al-Aidid, kemudian Barakbah dan lain sebagainya. Itu jelas mereka ini adalah klan Ba'alawi. Tapi di sini mereka memutarbalikkan fakta bahwa seolah-olah PKI adalah orang di luar klan mereka. Padahal sebenarnya justru klan mereka lah PKI tersebut. Nah, pasti seperti ini. Nah, ini mungkin saya juga belum dilahirkan. Jadi dari kata-kata yang dia sampaikan, si orator ini tidak memahami persoalan yang sebenarnya. Jadi mungkin pesanan dari panitia kurang jelas, sehingga apa yang disampaikan oleh orang tersebut tidak mengenai sasaran dan tidak tepat sasaran, dan kelihatan banget tidak menguasai topik yang akan dibahas. Kalau melihat seperti ini sebenarnya kita itu kasihan ya. Harusnya para perempuan itu kalau siang-siang begini di rumah saja, masak, mencuci atau bersih-bersih atau momong anak. Tapi kenapa di sini siang-siang malah perempuan tampil di atas kendaraan bak terbuka kemudian keluar-keluar menggunakan speaker berteriak-teriak. Ini kan kasihan. Dan mungkin juga klan Ba'alawi itu menggandeng kaum perempuan itu tujuannya adalah untuk menambah pasukan atau untuk menambah pengikut. Jadi mungkin karena pasukan yang laki-laki sudah banyak yang berkurang, akhirnya bergeser ke pasukan yang perempuan. Namun itu tadi apa yang disampaikan oleh orator tersebut kelihatan banget bahwa dia itu tidak memahami persoalan yang sebenarnya.
Kenapa hal seperti ini harus terus ditanggapi? Ya, ini semua itu tujuannya adalah untuk menyadarkan orang Nusantara, orang pribumi Nusantara agar tidak ikut larut terbujuk oleh rayuan klan Ba'alwi dan menjadi budak mereka. Karena kalau apa yang mereka sampaikan itu katanya itu berdasarkan Islam, katanya berdasarkan kebenaran, semua itu hanyalah omong kosong. Coba Anda cek, apa pernah Habib mendemo Habib yang lain? Apakah pernah Habib menghujat Habib yang lain? Silahkan cek. Kalau kita lacak dari dulu hingga sekarang, pasti yang menjadi sasaran adalah kiai dan ulama Nusantara yang bukan dari kalangan mereka, kiai dan ulama pribumi. Jadi mereka ini sesama klan, sesama Habib, pasti saling melindungi. Meskipun ada Habib yang jahat, tetap dilindungi. Itu menunjukkan bahwa mereka itu memang dalam menjalani hidup di Indonesia, mereka itu bukan berdasar pada kebenaran, tapi berdasar kepada kekeluargaan. Mereka melindungi sesama keluarga, kemudian menyerang orang lain di luar klan mereka. Dan ini adalah sebuah ajaran yang bukan bersumber dari ajaran Islam. Karena yang namanya ajaran Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, tidak pandang bulu siapa saja, diajak baik siapa saja, diajak melakukan kebaikan dan siapa saja diberi hukum yang sama. Tapi kalau klan Ba'alwi ini memang berbeda. Apa yang dibela, apa yang diperjuangkan adalah klan mereka saja. Sementara di luar mereka akan dianggap sebagai komunis, akan dianggap sebagai penjahat, akan dianggap sebagai kafir, dan seterusnya. Dan dengan apa yang dia lakukan seperti itu, bukan berarti orang Indonesia akan diam saja, tapi justru dengan mereka makin banyak melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini, justru orang di Indonesia, orang di Nusantara malah makin banyak yang paham dan mengerti siapa sebenarnya mereka ini. Dan sekarang itu memang sudah seharusnya dan sudah sewajibnya jika Anda ingin melakukan suatu acara, ingin mengadakan acara hajatan, ingin mengadakan acara pernikahan, ingin mengadakan acara pengajian, ingin mengadakan acara kampanye, atau Anda ingin mengadakan acara keluarga, di mana acara tersebut akan mengundang banyak orang, maka sudah saatnya Anda tidak usah mengundang Habib, tapi undanglah para kiai dan ulama Nusantara yang nanti akan memberikan arahan, yang nanti akan memberikan pencerahan, dan nanti juga akan memberikan doa di acara tersebut. Karena kalau Anda nanti mengundang Habib, kemudian Habib disuruh ceramah, disuruh bersolawat, yang ada adalah para jamaah akan bubar. Dan kembali ke video awal tadi, ini adalah suatu kejadian yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan, dan harus dikasih pencerahan dan harus dikasih pemahaman bagi masyarakat di Purwakarta agar Anda jangan ikut-ikutan menjadi bagian dari kelompok mereka ini, karena mereka ini sudah benar-benar membuat gaduh di negeri ini, dan apa yang mereka lakukan tidak ada manfaatnya sama sekali.